Haleluya, glory. Haleluya, kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kita hati yang benar-benar dan kiranya tertunduk kepada Kristus. Karena kita selalu sujud di hadapannya, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan kehendak Dia dan sesuai dengan rencananya, harus selaras dengan hidup kita. Harus sesuai dengan perkataan Kristus. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa suatu firman Tuhan yang harus ditugaskan oleh mempelai wanita. Setiap orang percaya, tidak ada yang tersisa. Sampai dari A sampai Z, semua ya diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan semua harus bisa dilakukan. Itulah sebabnya harus diuji terlebih dahulu. Ditesting terlebih dahulu. Tanpa ada ujian, tanpa ada testing, tidak ada seorang pun yang lulus untuk mencapai ya dan sampai ke tanah perjanjian. Semua ada ujian. Ya, harus ditesting. Itulah sebabnya orang yang takut akan Tuhan harus menderita. Tidak ada seorang pun yang tidak menderita untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Harus menderita karena di zaman dulu baik nabi maupun rasul dan juga utusan mediator di setiap zaman gereja, semua mendapatkan penderitaan yang sama. Haleluya. Dan penderitaan itu apa? Karena semua orang percaya harus berada di dalam tawaran Kristus. Di luar daripada tawaran Kristus, tidak ada pun seorang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Harus berada di tawaran Kristus. Seperti Rasul Paulus berada juga di tawaran Kristus. Artinya tawaran Kristus adalah bukan berarti mereka ditawan. Bukan berarti mereka ditawan daripada hal-hal yang baik dan juga yang tidak baik. Tetapi tawaran Kristus adalah benar-benar supaya tidak keluar daripada sistem buatan manusia yang jahat. Dari setan dan iblis. Haleluya. Tidak bebas dalam arti tidak bisa melakukan hal-hal kenajisan. Itu artinya tawaran Kristus. Haleluya. Jadi kita melihat di zaman ini berbagai macam penyakit. Ada berbagai COVID ya, berupa virus. Dan semakin bertambah tahun, virus semakin berat dihadapi oleh setiap manusia. Karena iblis mencoba untuk menambahkan ya energi virus tersebut untuk supaya membunuh manusia. Berbagai macam hal penyakit. Tetapi itulah sebabnya kita harus menjaga, harus berjaga-jaga untuk melawan semuanya itu. Untuk supaya benar-benar kita tahu bagaimana cara untuk melawan hal-hal tersebut yang berasal daripada si iblis. Haleluya. Hal yang sama juga kalau bergaul dengan teman-teman, sahabat-sahabat, ya, cukuplah hanya sekedar saja. Jangan terlalu akrab sehingga pendapatnya pun, idenya pun dilontarkan kepada kita, sehingga kita memikirkan hal-hal yang diucapkan, sehingga kita pun semakin menikmati, sehingga kita pun melakukan seperti yang mereka lakukan.
Haleluya. Sehingga satu di dalam, sehingga kita pun dengan mereka terjadi seprofesi, sepekerjaan. Haleluya. Tetapi Tuhan ucapkan kepada setiap orang percaya, seprofesilah ya, sesuai dengan kehendakku, sesama dengan mempelai wanita, sesama dengan orang percaya. Itulah sebabnya pisahkan dirimu. Harus dipisahkan diri daripada hal-hal dari dunia. Sebab yang berasal dari dunia bukan keinginan Kristus. Keinginan Kristus hanyalah berasal daripada surga, dari mulutnya sendiri. Itulah firman yang diucapkan. Haleluya. Jadi tanpa ada pengorbanan, tanpa ada penderitaan, bagaimanapun juga tidak akan lulus testing. Haleluya. Takut aku dikucilkan, takut aku tidak ada teman, takut aku kehilangan saudara-saudaraku. 12 murid Yesus Kristus, satu menjadi seorang pengkhianat, ya, yaitu Judas Iskariot. Yang sebagiannya mereka siap ya meninggalkan saudara-saudaranya, keluarganya. Untuk apa? Untuk supaya mengikut Kristus. Rasul Paulus juga hal yang sama. Dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu. Dia berpisah dari sanak saudaranya. Dia meninggalkan tradisi-tradisinya yang pernah dilakukan. Selaku dia adalah seorang tokoh yang diakui di tanah airnya sendiri. Ya. Oleh karena mengikut Kristus. Hal yang sama juga dengan Abraham. Dia meninggalkan ayahnya. Dia meninggalkan sanak saudaranya. Hanya mengikut Allah. Haleluya. Mana yang harus dipilih? 75 tahun, 80 tahun, daripada memiliki hidup yang kekal. Hal yang sama juga. Karena iblis dan juga setan, ya, bukan mudah untuk masuk ke neraka, ke dalam lautan api. Haleluya. Allah menciptakan neraka, ya, lautan api, hanya bagi iblis dan juga malaikat-malaikatnya. Haleluya. Allah tidak pernah menciptakan lautan api bagi manusia. Tetapi karena manusia tidak mau untuk mengikut Allah, mengikut Kristus, sehingga manusia pun berkata kepada iblis, udahlah, ikut aja aku. Karena luas dan lebarlah untuk menuju kepada kebinasaan, nggak apa-apa lah. Mereka ya berbondong-bondong untuk mengikuti iblis. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan mempelai wanita? Bukan mudah untuk mewarisi kerajaan yang kekal. Bukan hanya sekedar seperti orang-orang yang senang, ya, orang-orang kaya selalu menggunakan kipas angin atau ngipas-ngipas tubuhnya, mukanya, ya, dan bersenang-senang, tidak ada yang kurang. Bukan seperti itu. Harus menderita. Apakah penderitaan itu? Penderitaan adalah, ya, penderitaan adalah untuk melakukan firman Tuhan. Itulah penderitaan. Karena tertulis di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang bersenang-senang di sini untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Yesus katakan, kalau kamu dilempar dengan batu, lemparkan aja dengan pisang. Kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Haleluya. Itulah sebabnya harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri bagi Kristus ketika dia, ya, ketika orang Yahudi berkata kepada dia, dan juga pengikut Pilatus dan juga Herodes,
Ya, ketika seseorang berkata kepada dia, ketika keningnya dikatkan dengan kain, ya, lalu dia bertanya, coba tebak siapa yang mengikat keningmu ini, siapa yang mengikat matamu ini? Coba tebak dulu, siapalah aku? Haleluya. Tapi dia menahan diri. Dia tahu siapa orangnya. Itulah penguasaan diri. Haleluya. Kebajikan, kesalehan, pengetahuan akan firman Tuhan, dan kasih ke saudara-saudara. Itulah sebabnya bukan mudah karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi hal yang sama juga. Apapun pekerjaan tanpa penuh tantangan dan rintangan tidak akan bisa berhasil. Kunci keberhasilan adalah harus bisa menderita dan menerima semua tantangan yang sangat berat. Baik di sekolah, baik bertani, pekerjaan apapun hal yang sama. Banyak ejekan, ya, banyak tantangan dan masalah dan lain sebagainya. Kalau kita bisa meredam, tetapi di dalam peredaman itu kita harus bekerja keras untuk meraih supaya mendapatkan keberhasilan, sehingga kita pun menjadi, ya, sehingga kita pun mendapatkan seperti petinju mendapatkan medali emas. Jadi kalau loyo bermalas-malasan, ya, seolah-olah dia tidak mengharapkan masa depannya, dan tidak bisa dan tidak pernah merangsang suatu pekerjaan yang baik bagi hidupnya. Kita lihat di zaman ini, kalau orang tidak memikirkan hidupnya, ya, maka dia akan ditimpa oleh kemiskinan secara jasmani, terlebih secara rohani. Kalau seseorang tidak memikirkan, ya, jalan hidupnya untuk menuju kepada kesempurnaan, menjadi sosok seorang manusia sempurna, ya, dan seseorang tanpa ada kelahiran kembali, maka mereka akan tertinggal di dalam penderitaan yang penuh. Haleluya. Contohnya suatu pekerjaan, ya, hari esok apa yang harus kumakan? Tuhan sudah memberikan material semua bagi manusia untuk supaya manusia dapat bekerja. Tuhan memberikan tanah, Tuhan memberikan humus, Tuhan memberikan segala berbagai macam benih untuk ditanam. Haleluya. Tuhan memberikan berbagai macam ternak dan lain sebagainya. Material dipersiapkan oleh Allah, dan pewahyuan diberikan manusia untuk supaya kita memiliki pakaian. Haleluya, nggak ada yang kurang. Tetapi kalau seseorang tidak butuh, ya, akan pewahyuan tersebut, seolah-olah tidak peduli bagi dunia ini yang diciptakan oleh Allah bagi kita, maka, ya, akan terjadi sesuatu menimpa hidupnya secara perlahan-lahan, ya, permasalahan, persoalan dan lain sebagainya akan datang menimpa hidupnya. Haleluya. Glory. Saluran, kita biarkanlah saluran daripada Kristus datang kepada hidup kita, kepada pikiran dan jiwa kita. Kalau ada saluran yang lain yang masuk, ya, mencoba masuk ke dalam hati dan pikiran kita, kita tutup aja pintu bagi saluran yang tidak baik. Haleluya.
Jadi kita harus berjaga-jaga di setiap waktu, di setiap hari, memikirkan hal-hal bagaimana supaya bisa berkembang secara jasmani dan rohani. Haleluya. Seperti Abraham pergi ke negeri yang lain, dari negeri yang lain pergi juga ke negeri yang lain. Tetapi dia tidak pernah meminta-minta. Dia tidak pernah mengeluh akan hidupnya. Dia tidak pernah mengemis di jalan-jalan. Kambing dombanya semua, ya, makin bertambah, makin banyak. Sekalipun juga banyak budak-budaknya mengikuti dia, dia bisa memberikan mereka semua makan. Dia bisa memberikan semua makan ternaknya. Haleluya. Dia nggak pernah kekurangan apa-apa. Karena Tuhan memberikan, ya, material kepadanya. Sehingga dia pun tahu cara bekerja. Haleluya. Gak ada yang namanya aku pengikut Kristus, aku mempelai wanita. Padahal nggak tahu caranya untuk mencari nafkah. Nggak mempelai wanita namanya. Itulah sebabnya kita diajar oleh Kristus. Dan kita selalu diajar oleh firman Tuhan. Haleluya. Artinya jangan bermalas-malasan untuk membaca firman Tuhan. Jangan bermalas-malasan untuk bekerja. Jangan hanya sekedar lewat dari, contohnya, apabila kita lewat dari kota, jangan hanya sekedar lewat saja. Kita perhatikan apa yang berada di dalam kota ini. Kalau kita pergi ke suatu desa, ya, suatu perkampungan, jangan kita hanya sekedar lewat. Kita harus memperhatikan semuanya. Haleluya. Bagaimana kehidupan manusia di sini? Apa mata pencarian mereka di sini? Bagaimana sikap dan karakter mereka di sini? Kalau hanya sekedar lewat saja, nggak ada arti. Lewat dari kota, kita hanya melintas saja, nggak ada arti. Apabila suatu saat nanti ada bertanya, kalau kamu lewat dari kota itu, apa yang kamu lihat? Aku nggak perhatikan, berarti nol pikiranmu. Haleluya. Jangan hanya sekedar bertani. Kalau hanya mencangkul saja, ya, udah ada rumputnya, hanya tinggal mencangkul, ya. Tidak dipikirkan apa yang harus mau ditanam. Haleluya. Dan berapa nanti penghasilan daripada pekerjaan, ya, atau hasil yang diambil dari tanah tersebut. Haleluya. HK-nya 60.000. Padahal yang diambil hasilnya hanya 25.000. Padahal mungkin caranya bisa dia dapat makan. Haleluya. Hanya sama juga Tuhan memberikan firman-Nya dan kitab Kejadian sampai Wahyu. Apabila suatu saat nanti Allah Kristus bertanya, apa yang kamu lakukan? Gak boleh, gak bisa minta maaf. Maaf dulu Tuhan, aku gak baca. Rupanya ada di kitab ini. Aku gak baca Tuhan. Kenapa gak baca? Berarti kamu tidak peduli dengan perkataanku. Haleluya. Dari penilaianku, ya, maka kamu tidak akan mendapatkan upah yang besar. Kenapa? Dari hasil pekerjaanmu, kamu mendapat upah sedikit. Dan juga kamu tidak mendapatkan upah daripadaku. Karena aku melihat dari buahmu, hanya daun kamu aja yang lebat, tetapi tidak memiliki buah. Haleluya. Glory. Tuhan akan bertanya, kamu seorang petani dari tahun berapa? Dari tahun segini. Udah berapa puluh tahun kamu seorang petani? Udah 10 tahun. Apa aja yang kamu tanam? Apa aja yang kamu tuai?
Haleluya. Masa gitu-gitu aja. Ngantong 10.000 aja pun gak ada. Lalap seperti itu, hari di hari ya, ditambah bulan, ditambah tahun, masih seperti juga. Hal yang sama juga dengan perkembangan rohani. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai ya kelas 7, kelas 8 dan juga 9 masih gitu-gitu aja. Gak ada perkembangan. Haleluya. Kenapa? Malas bekerja, malas belajar. Itu artinya. Haleluya. Karena harus diikuti. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu selalu berjalan. Nggak bisa hanya kitab Kejadian. Harus dari kitab Kejadian ke Keluaran. Keimaman, bilangan ulangan. Ya. Semuanya sampai kitab Wahyu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya. Dari zaman gereja Efesus sampai zaman Laodikia. Selalu berjalan sampai tiba waktunya Kristus datang untuk kedua kalinya. Kalau Kristus sudah datang kedua kalinya, Kristus hanya tinggal nilai. Melihat nilai kita. Dari pekerjaan kita. Haleluya. Glory. Apakah kamu layak mendapatkan medali? Apakah kamu layak mendapat kerajaan surga? Lihat dari nilai pekerjaan. Kalau tidak mendapatkan, ya udahlah. Kamu lebih banyak kamu melakukan pekerjaan iblis daripada firmanku, daripada perkataanku. Sehingga dia pun berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku kamu sekali pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23 mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu. Tetapi di ayat 21 berkata, ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam sorga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Mereka lah yang diselamatkan. Itulah beratnya, ya, di pada hari penghakiman. Ketika Kristus datang. Hal yang sama juga, ya, di sekolah. Hal yang sama juga di bidang pertanian, di perkantoran, dimanapun. 100 pokok aja, 100 batang aja cabai nggak bisa ditanam, apalagi di atasnya. Dari tahun ke tahun lalap seperti itu. Nanam cabai 100 batang, 100 pokok. Tahun depan begitu aja, tahun depan begitu aja. Padahal kebutuhan makin bertambah banyak. Produk yang semua diperjualbelikan di sana semakin mahal. Haleluya, barang-barang semua makin mahal. Terjadilah depresi, terjadilah stres, hanya memikirkan, ya, semuanya itu. Apa yang dibutuhkan dia tidak bisa capai. Sehingga jatuhlah sebuah penyakit di dalam organ tubuhnya. Sehingga tidak lama waktu dia meninggal. Haleluya. Itu sebabnya Kristus mengajar kita di akhir zaman untuk bersikap baik, ya, memiliki pengetahuan dari firman Allah. Semuanya diajarkan kepada kita untuk supaya kita mendapatkan semuanya itu dengan sempurna. Dan tidak boleh dibohongi oleh manusia, ya, di mana pikirannya, di mana di dalam palungannya, di dalam hatinya sudah bertata iblis, tidak akan bisa mempelai wanita. Sedikit pun tidak akan mampu. Sekalipun banyak tawaran, kamu nanti menjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Kamu nanti jadi orang yang luar biasa, ya.
kamu nanti jadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang dikagumi semua orang. Bukan itu. Gak perlu dikagumi semua orang. Yang perlu dikagumi oleh Kristus. Oleh karena ya kita melakukan kehendaknya. Haleluya, glory. Apakah kita takut bersaksi di hadapan orang oleh karena Kristus? Kalau kita malu menyaksikan Kristus di hadapan orang, maka kita akan dipermalukan oleh Kristus sendiri. Haleluya. Tetapi kalau kita tidak peduli bagi orang-orang yang munafik, yang tidak tahu menahu soal firman, ya, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan dusta, gak perlu bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Haleluya. Di mana kesalahan temannya, ya, di mana kesalahan temannya hanya satu, dia membalasnya dengan beratus-ratus juga kesalahan, ya, terhadap temannya sendiri. Dia menjadi sok dan menjadi seorang sombong, menjadi seorang yang munafik. Ya, kita perhatikan, kita jauhkan daripada hal-hal seperti itu, dari orang-orang yang seperti itu. Kalau kita percaya bahwa kita selalu berada dekat Kristus, maka kedamaian, ya, kenyamanan akan berada di dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Sekalipun banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, juga penyakit datang, ya, percaya dan yakinlah, kalau Kristus selalu beserta kita, maka segala sesuatunya akan dibereskan. Haleluya, glory. Mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Wahyu ayat 1-3, kita masih kembali dari Wahyu pasal 4. Haleluya. Wahyu 4 ayat 1-3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yarpis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu kilang-milang, bagaikan jamrud rupanya. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita sudah bahas minggu kemarin tentang kitab Wahyu tersebut. Dan kita baca lagi di kitab Yeskiel ayat 1, Yeskiel 1 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat sungguh angin badai tertiup dari udara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suas mengkilat. Ayat 5. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia.
Dan kita tahu di kitab Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan juga di kitab Yohanes, ya, Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia hidup di dalam terang. Ya, dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Dan kita melihat di ayat 3, Wahyu ayat 3 tadi, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata iapis dan permata sardis. Saya sudah terangkan minggu kemarin apakah arti permata iapis dan permata sardis. Dan ini digambarkan dengan siapa? Haleluya. Dari A sampai Z. Dari Ruben sampai Benyamin. Kita perhatikan. Dan suatu pelangi melingkungi takhta. Apakah pelangi? Melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Haleluya. Bagaimana kalau kita melihat sebuah pelangi ketika sesudah hujan turun? Ada 7 macam warnanya pelangi. Kenapa ada pelangi? Dan kenapa Allah menciptakan pelangi tersebut? Dan kita melihat ke belakang di zamannya Nuh. Ketika Allah mendatangkan air bah ke muka bumi. Dan Allah membuat sebuah pelangi. Untuk sebagai perjanjian antara Allah dan bumi. Haleluya. Supaya Allah lagi tidak membinasakan dunia ini seperti dia mendatangkan air bah di zamannya Nuh. Haleluya. Tetapi kita lihat Yeskiel melihat penglihatan tersebut. Hal yang sama juga seperti yang dilihat oleh Yohanes. Seperti di kitab Wahyu tadi, Wahyu 4 ayat 3. Hal yang sama seperti dilihat Yeskiel. Hal yang sama juga seperti yang dilihat juga Musa. Hal yang sama juga seperti yang dilihat oleh Malaki 4, 5 dan 6. Nabi Elia akhir zaman. Haleluya. Kita lihat, saya menjelaskan. Angin badai bertiup dari udara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar kemuliaan Allah. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Yang menyerupai 4 makhluk hidup, ya, menyerupai, bukan sebuah makhluk, tetapi menyerupai makhluk yang hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Jadi kita perhatikan, ya, kita perhatikan warna roh Allah yang berada di atas yang menyerupai 4 makhluk hidup ini. Artinya adalah amber, adalah hijau ke kuning-kuningan. Itulah artinya. Ya. Hijau ke kuning-kuningan, amber namanya. Artinya dia sama kemarin seperti Ibrani 13 ayat 8. Menyatakan dirinya kepada Yeskiel di pertengahan penglihatan, ya. Yeskiel melihat cahaya itu. Haleluya. Jadi di atas keempat makhluk hidup itu, yang adalah warna hijau kuning-kuning,
ketika dia datang kepada Yohanes. Jadi dia menempatkan diri dalam warna jamrud yang juga adalah hijau kekuning-kuningan. Karena dia adalah malah datang kepada si Pewayu. Pewayuan datang kepada Yohanes, sehingga dia pun dapat melihat dan mengerti ya apa yang sedang dia lihat. Haleluya. Karena terang itu ya berjalan di dalam terang. Karena dia adalah terang. Kristus adalah terang sendiri. Allah adalah terang sendiri. Dan kita lihat di Yeskiel 1 ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata. Ya, lajurit. Dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. A7, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti kuasa mengkilat, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Dia melihat ya seperti api yang dikelilingi sinar. Haleluya. Kita lihat tiang api ya ketika dia berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Kita melihat juga hal yang sama juga tiang api yang berbicara kepada Rasul Paulus. Dan juga yang datang kepada Nabi Elia kejaman. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat dan kita lihat warnanya amber yang dimaksudkan di sekeliling anak manusia seperti api yang ditudungi sekelilingnya di dalamnya dan yang menyerupai pinggangnya. Kita sudah baca tadi Yeskiel 1 ayat 27 sampai 28. Jadi kita lihat rohaninya, ya. Kita lihat. Dan aku melihat warna, ya, itu adalah hijau kekuning-kuningan. Di sekelilingnya, api di sekeliling hijau amber tersebut menyerupai pinggang sampai ke atas, dari pinggangnya ke atas, dari yang menyerupai pinggangnya, ya. Aku melihat seperti api yang dikelilingi sinar. Api mengelilingi seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan. Ya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Dikatakan tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Haleluya. Di ayat 27 tadi. Ya. Jadi kita perhatikan. Kita perhatikan. Kita mengetahui bahwa warna cahaya yang menyertai Tuhan. Cahaya Tuhan mengikuti Tuhan. Yaitu dimaksudkan. Dia selalu beserta dengan Tuhan. Cahaya itu mengikuti Tuhan. Haleluya. Karena itu adalah ya tidak bisa pisah daripada dirinya sendiri. Haleluya. Jadi cahaya Tuhan yang mengikuti Tuhan.
Ya, dan itu adalah sebagai Tuhan, adalah amber, hijau kekuning-kuningan. Itu adalah warna yang sama dari cahaya yang menyertai, ya, di zaman Nabi. Kita lihat ini, tiang api. Haleluya. Kita lihat awan supernatural. Kita lihat tiang api yang menyertai juga mempelai wanita di akhir zaman. Karena tidak ada dua tiang api, tidak ada dua awan supernatural. Haleluya, hanya ada satu. Itulah dirinya sendiri. Ya, seperti dilihat juga Musa dan juga Rasul Paulus. Haleluya. Kita lihat di Yeskiel 5 tadi, Yeskiel 1 ayat 5 tadi ya. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Dan kita bahkan juga di Yeskiel 1 ayat 27. Haleluya. Artinya tidak berbeda, tidak ada bedanya. Jadi kita lihat masalah makhluk ini, makhluk hidup. Apa yang menggambarkan Yohanes? Keseluruhan gereja itu diangkat. Keseluruhan gereja itu diangkat. Haleluya. Jadi satu orang yang dimaksudkan dalam suatu penglihatan bisa mengakui keseluruh tubuh Kristus. Haleluya. Satu utusan untuk memperlihatkan, memberitahukan semuanya apa yang dia lihat dan dia tuliskan. Satu perwakilan, satu mediator, satu utusan untuk mewakili kita semua, mempelai wanita Kristus. Haleluya. Karena harus ada utusan dan harus kepada Dialah Kristus Allah memberitahukan, menyikapkan semuanya. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Apa yang harus dilakukan oleh mempelai wanita? Haleluya. Dan aku melihat kelihatan seperti api di sekelilingnya dan yang menyerupai, ya, menyerupai dari pinggangnya ke atas dan menyerupai pinggangnya ke bawah. Aku lihat seperti api. Jadi kita lihat itu adalah percikan api. Datang dari mana? Dari 7 warna. Haleluya. Disitulah 7 warna itu berada. Dan pelangi memiliki 7 warna. Haleluya. Pernahkah dibahas berapa macam warna pelangi? Di sekolah ada 7 warna. Haleluya. Yang pertama, yang satu adalah merah, oranye, hijau, ya, biru, ya, nila, violet, kuning. Ada 7 macam warna. Jadi seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Mengelilingi takhta Allah. Begitulah kelihatan gambaran kemuliaan Tuhan. Begitulah kelihatan gambaran, ya, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bukan Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menudungi gerejanya karena dia ada di dalam gerejanya. Haleluya. Glory. 1 Yohanes 1 ayat 5.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan di dalam rahmat-Nya yang besar memberikan hal ini kepada kita. Jadi Yohanes melihat hal yang sama juga. Melihat cahaya, ya, dalam misteri cahaya dan warna-warnanya. Dan menyebut warna itu adalah warna amber. Haleluya. Yang sudah dia lihat di mana mana Yohanes mendapatkan penglihatan? Adalah di Pulau Patmos. Kita sudah berkali-kali untuk membahas hal tersebut. Haleluya. Harus diingat. Kalau kita sudah ingat, berarti kalau kita sudah berbicara tentang Yohanes mendapatkan penglihatan, berarti kita mengingat, oh itu ada ketika dia dibawa ke Pulau Patmos untuk mendapatkan penglihatan tersebut. Jadi itulah, kalau kita sudah mendengar tentang Nuh, berarti kita harus mengingat air bah. Kalau kita mengingat Lot, berarti kita akan mengingat Sodom. Kalau kita mengingat Abraham, berarti kita akan mengingat Sarah dan juga Ishak yang dibawanya ke atas gunung untuk mempersembahkan sebagai korban kepada Allah. Haleluya. Kalau kita sudah mengingat Abraham dan Sarah, ya, dan kita harus mengingat juga istri budaknya. Haleluya. Yang dimana dia memiliki seorang anak, yaitu Ismail. Yang memiliki istri, yaitu Hagar. Kita harus mengingat itu. Kalau kita juga mengingat Rasul Paulus, berarti kita harus mengingat tiang api, di mana tiang api itu berjumpa dengan dia di Damsyik. Haleluya. Kalau kita mengingat Musa, berarti tugas Musa adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Berarti dia memiliki tongkat dan mengadakan 10 tulah di bangsa Mesir, di tanah Mesir. Haleluya. Kalau kita melihat Yosua, berarti kita mengingat bahwa dia berikan bahwa matahari berhenti. Kalau kita melihat Elia, ya, berarti dia mendatangkan musim panas, musim kemarau. Orang tidak dapat menuai dan menabur. Haleluya. Semua para nabi. Kalau kita membaca kitab, kalau kita mengingat Yeskiel, apa yang dilakukan? Berarti dia mendapatkan penglihatan sama seperti yang dilihat oleh juga Yohanes, Yeremia, Nehemia, semua, ya, Rut. Dan juga kita semua. Kalau kita melihat, kalau kita sudah mengingat orangnya, namanya, berarti apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan pada masanya sendiri. Karena firman Tuhan adalah sederhana. Haleluya. Karena Kristus berada di dalam kesederhanaan. Haleluya. Jadi kalau ada suatu pertanyaan, ya, kalau ada suatu pertanyaan, oh berarti itu di masa ini. Berarti itu berbicara tentang Nuh, itu berbicara tentang Musa, itu berbicara tentang Nehemia, Yeremia, ya. Itu berbicara tentang Yunus. Haleluya. Kalau kita membaca kitab Yunus, berarti dia ada 3 hari 3 malam di perut ikan.
itu adalah sebuah perlambang bagi Yesus Kristus. Jadi semua, kalau kita sudah tahu orangnya, berarti di masanya apa yang dia lakukan dan apa yang dia lihat dan apa yang dibesarkan Allah kepadanya. Alah, sama juga di kitab Yeskiel ini, di kitab Wahyu ini, ya, karena itu adalah selaras, sesuai dan sama. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Yohanes ada sekitar 3 tahun di Pulau Patmos, ya, ketika dia menulis kitab ini. Haleluya. Glory. Jadi Allah adalah terang. Jadi Yohanes sudah punya pengalaman, ya, karena dia mendapatkan penglihatan tersebut. Dia adalah seorang pewahyu, ya. Karena Allah adalah terang. Kita lihat juga di Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tadi sudah serahkan antara Allah dan bumi. 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busurku itu tampak di awan. 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Wahyu ayat 3 dikatakan, dan dia yang dulu ditata itu nampaknya bagaikan permata yarpis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dia adalah Kristus sendiri. Haleluya. Jadi ada pelangi. Kita perhatikan itu. Ada sebuah pelangi. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda. Supaya itu menjadi tanda, kita perhatikan. Tanda perjanjian antara aku dan bumi. Antara aku dan bumi. Bukan antara Allah dan Nuh. Antara aku dan bumi. Dikatakan. Bukan antara Allah dan Nuh, tetapi antara aku dan bumi. Apabila kemudian kau datangkan awan di atas bumi dan busur itu nampaknya di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Haleluya. Dia kembali kepada perjanjiannya dengan mereka. Haleluya. Jadi kita lihat perjanjian yang diadakan Allah dengan dirinya adalah sebuah pelangi. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bahwa sebuah perjanjian maka itu adalah sebuah tanda. Sebuah tanda. Ya. Jadi dia tidak akan lagi, seperti yang saya katakan tadi, bukan lagi membinasakan dunia ini dengan air bah. Haleluya. Itulah sebabnya aku akan membakar kamu. Aku akan mencampakkan kau ke dalam lautan api dan juga malaikat-malaikatmu. Tuhan berkata kepada iblis demikian, bukan kepada manusia. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia tidak mau diselamatkan oleh karena keindahan dunia ini. Mereka tidak mau diselamatkan. Maunya, ya,
maunya mereka adalah pengikut setan, pengikut iblis. Haleluya, sehingga mereka pun masuklah ke dalam lautan api. Karena mereka tidak mau mengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah, ya, kalau Kristus sudah datang nanti kedua kalinya, bagaimana dengan murkanya? Haleluya. Bagaimana dengan murka Allah nanti kalau dia sudah datang? Berarti kalau kita membayangkan di masa Nuh, ketika air bah datang, tidak ada yang bisa meluputkan diri dari air bah seorang pun, kecuali yang ada di dalam bahtera. Haleluya. Apakah gambaran bahtera? Kenapa mereka bisa hidup? Kenapa mereka bisa makan? Kenapa semua ternak dan binatang dan segala yang berjalan dan semua makhluk yang ada semua yang ada di dalam bahtera, kenapa mereka bisa makan? Dan kenapa mereka selama 40 hari 40 makan tidak makan, tetapi mereka tidak pernah merasa lapar sedikit pun? Ya, kita bayangkan. Apakah mereka di dalam bahtera itu penuh tantangan, rintangan, dan penderitaan? Tidak ada. Yang sakit pun, yang mati pun tidak ada di sana. Mereka tenang. Mereka tidak haus dan tidak lapar. Itulah sebabnya bahtera digambarkan dengan Kristus. Barang siapa yang ada di dalam Kristus tidak pernah menderita, tidak pernah lapar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mati, tidak pernah haus, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada di dalam Kristus nanti, kalau sudah datang kedua kalinya, dan setiap orang percaya diupahkan dengan sekejap mata, memiliki tubuh teofani, memiliki tubuh yang kekal. Haleluya. Itulah gambaran bahtera. Jadi bagaimana nanti kalau Kristus sudah datang? Berjaga-jagalah dan berdoalah, berwas-waslah menantikan kedatangan Kristus. Haleluya. Karena dia akan datang lagi. Kalau orang tidak percaya bahwa dia tidak akan datang lagi, tidak jadi masalah. Tetapi kita sebagai mempelai wanita yang percaya kepada Kristus, dia tidak salah-salah berkata, berbuatlah yang baik, berbuahkan yang baiklah. Haleluya. Jangan sia-siakan waktumu. Berlaku baiklah. Berikan apa yang terbaik kepada Allah. Haleluya. Setelah air bah, kita lihat Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 22. Selama bumi masih ada, tak kala berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya. Setelah air bah berakhir, Nuh memberikan persembahan korban bagi Allah. Haleluya. Dari sejak itu sampai sekarang tidak pernah lagi air bah. Orang sudah bebas menabur, menuai, bertani dan lain sebagainya, berternak dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan membiarkan manusia. Apa yang kamu kehendaki? Yang jahat atau yang baik? Pilih mana yang kamu pilih. Haleluya. Glory. Di Taman Eden pun
ya manusia yang ada di Taman Eden bebas memilih antara hidup dan mati. Haleluya. Tetapi Tuhan pastikan bahwa kita adalah sudah pilihan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Dan kasih karunia kita mendapatkan pesan di akhir zaman untuk supaya kita tidak berada di dalam perbudakan duniawi yang kecil. Di dalam bola, di dalam dunia yang gelap gulita. Ya, tidak ada sedikit pun terang di sana. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Kita mendapatkan terang di waktu senja. Firman di zaman ini yang sedang terbentang, yang sedang terhidangkan, yang sedang disajikan di hadapan kita. Untuk supaya kita benar kuat memiliki imun. Untuk supaya kita benar-benar sanggup mengalahkan dunia ini. Dengan pekerjaan-pekerjaan firman di zaman ini. Haleluya. Glory. Kalau hanya sekedar baca, kalau hanya sekedar melihat, ya seperti membuka YouTube. Kita melihat, oh ini canggih sekali alat. Oh ini ya, di mana ini? Sepertinya bagus juga ini. Kita lihat juga di negara yang lain. Kita juga ya kita lihat juga apa yang kejadian di sana dan lain sebagainya. Oh ya. Itu hanya melintas. Kalau itu hanya melintas saja dalam pikiran kita, maka semuanya tidak akan berarti. Tetapi kalau itu adalah sebuah pedoman, ya, dan pandangan bagi kita, maka kita akan memikirkan. Haleluya. Bagaimana caranya untuk melakukan? Apakah ini bagus untuk saya lakukan atau tidak? Haleluya. Glory. Lain tuh. Jadi kita perhatikan, ya, Nuh terutama, ya, tersusun. Pelangi Nuh tersusun dari 7 pelangi. Memiliki 7 warna seperti saya katakan tadi. Ya, kita sudah tulis tadi kan. Merah, oranye, ya, violet, dan hijau, biru, nila, dan sebagainya. Jadi kita lihat 7 pelangi, ya, 7 warna, artinya 7 busur. 7 busur, 7 gereja menantikan 7 cahaya. Saya sudah terangkan minggu kemarin, ya. Jadi gambaran ke-7 warna itu, ya, adalah menggambarkan ke-7 zaman gereja. Di mana ke-7 zaman gereja mendapatkan cahaya daripada Kristus. Mendapatkan terang daripada Kristus. Ke-7 bintang, ke-7 utusan. Mereka membawa firman, pesan untuk menghidupkan manusia di setiap zaman gereja tersebut. Haleluya. Jadi zaman Efesus memantulkan ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Cahaya yang sama yang mereka miliki daripada Kristus sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi kuning yang adalah campuran merah dan oranyenya menjadikan kuning. Kemudian hijau, ya, dan biru menjadikan hitam. Kemudian muncullah warna nila dan lain sebagainya. Dan selanjutnya. Haleluya. Jadi Allah di dalam 7 warna pelanginya. Perjanjiannya yang diadakan sebuah perjanjian di sepanjang 7 zaman gereja. Ke-7 warna itu dia akan menyelamatkan bumi yang dimaksudkan. Untuk menutup, kita baca di kita baca di
Kita baca di Yesaya 53:5. Tetapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yohanes 12 ayat 32 kita lihat, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Itulah yang di Wahyu 5 ya ayat 6 adalah Kristus sendiri. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dari tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Disembelih Yesus Kristus dibawa ke kayu salib tadi hanya untuk memikul ya dosa kita, untuk supaya dosa kita diampuni. Disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketujuh roh Allah bertanduk 7 ya. Ketujuh roh Allah adalah ketujuh kaki Dian ya. Ketujuh roh Allah diutus ke seluruh bumi, yaitu dari 7 zaman gereja, dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi tidak ada yang lain selain daripada ketujuh zaman gereja. Ya, di luar daripada itu kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Tidak ada 2 bumi, tidak ada 3 bumi, hanya ada 1 bumi di muka bumi. Haleluya. Jadi roh Kristus, roh Allah diutus ke setiap 7 zaman gereja. Setelah berakhirnya Efesus, maka roh turun ke Smyrna. Setelah itu berakhir Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Para siapa yang mau menerima pesan di akhir zaman, yaitu di zaman Laodikia yang suam-suam kuku ini, ya, kalau setiap orang yang mau membelikan emas daripada Kristus sendiri, ya, dan pakaian untuk supaya tidak kelihatan ketelanjangannya, dan pakaian yang diberikan adalah pakaian daripada Kristus. Haleluya. Dan pelumas, minyak pelumas untuk melumaskan matanya, untuk supaya dapat melihat, untuk supaya tidak mengatakan tadi, aku kaya ya, aku memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Namun Kristus berkata, engkau adalah telanjang, melarat, miskin, buta, dan tidak mengetahuinya. Haleluya. Tetapi kita sebagai mempelai wanita, kita menjadi seorang yang merdeka. Kita adalah Sarah, kita adalah Ruth, kita adalah Esther, ya. Haleluya. Yang sudah mendapatkan raja kita, mempelai pria kita, penebus kerabat kita, yang sudah mengampuni kesalahan dan dosa kita, menyucikan darah kita, ya, menyucikan segala dosa menjadi putih seperti salju, ya, sekalipun dosa kita merah seperti kermiji, tetapi disucikan seperti kapas. Haleluya, glory. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini. Haleluya. Barang siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kemuliaan dan kepuasan kepada. Haleluya.